Thalib. Apa kabar hari ini? Masih semangat kan puasanya? Sambil menunggu berbuka puasa, yuk kita mengingat hadis dan doa tentang makan dan minum. Hadis larangan minum sambil berdiri. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Anjuran makan dengan tangan kanan. Samillah kul biyaminika wa kul mimma yalika. Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa-apa yang ada di depanmu. Doa sebelum makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa setelah makan dan minum. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami dan telah menghilangkan dahaga kami. Allah bukan zat yang dicukupi dan bukan diingkari nikmatnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara Safar Ramadan kajian online SD Muhammadiyah Klaten Utara. Pada kesempatan hari ini, Ustazah tidak sendiri loh. Kali ini Ustazah akan ditemani oleh Dr. Muharramah Nugraheni atau selaku orang tua murid dari Mas Razan dan Mbak Asna 3 Amar. Beliau adalah seorang dokter umum di Puskesmas 1 Jogonalan, Klaten. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Kali ini kita akan bahas apa ya kira-kira? Kalian penasaran bukan? Makanya tetap stay tune di YouTube channel SD Muhammadiyah Klaten Utara. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa sih itu virus corona atau yang sering kita dengar di TV-TV itu COVID-19. Kepada Ibu Hani, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Us Anis. Sebelumnya saya menyapa dulu kepada wali murid, kemudian murid-murid SD Muhammadiyah Klaten Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, saya mamanya dari Mbak Hasna kelas 3 Amr dan Mas Razan kelas 1 Abu Bakar. Nah, di sini saya akan membahas tentang COVID-19. Mungkin bunda-bunda semua, kemudian kakak-kakak, adik-adik semua sudah pernah banyak mendengar ya usia, sudah banyak mengenal karena kita sudah melalui beberapa bulan COVID-19 ini. Jadi mungkin corona, COVID-19 itu sudah familiar ya usia. Jadi di sini mungkin saya akan sekedar sharing tentang COVID-19 ini kepada ayah bunda dan kakak-kakak semua dan adik murid SD Muhammadiyah Klaten Utara. Jadi COVID-19 ini gambarnya kalau dilihat di LED ya, di monitor bola dunia dengan banyak virus gitu ya, karena memang persebarannya hampir di seluruh dunia ya. Dan ini data 24 Maret 2020 ini hampir semuanya merah ya usia. Sekarang pun masih ya seluruh dunia, bahkan seluruh dunia ya usia. Jadi yang merah-merah itu yang sudah terdampak atau yang terkena dengan coronavirus ya. Walaupun sebelumnya datang dari negara Cina ya, di Wuhan. Jadi terkenalnya dengan Wuhan coronavirus karena memang datang dari awalnya ditemukan di kota Wuhan. Kemudian apa aja sih yang
yang bisa kita ketahui di sini ya tentang coronavirus itu, yang pertama coronavirus itu jadi dia keluarga besar virus yang menyebabkan gejala atau penyakit dari ringan sampai berat. Jadi dulu kalau kita mulai tahun 2011 ya usia sudah mengenal MERS, kemudian SARS. Itu kalau dulu kita ada jamaah haji itu ada yang panas, kemudian sesak napas, batuk, kita curigai dengan MERS. Kemudian ada curiga SARS gitu. Nah, coronavirus yang sekarang COVID-19 ini satu keluarga dengan yang menyebabkan MERS atau SARS. Jadi virusnya coronavirus tapi variannya berbeda. Kalau MERS jadi MERS-CoV, kemudian SARS ya SARS-CoV begitu. Nah, yang sekarang ini dikenal dengan novel coronavirus atau 2019 nCoV begitu ya. Jadi virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia ya, atau dikenal dengan Wuhan coronavirus karena tadi datangnya dari kota Wuhan di Cina. Jadi variannya SARS-CoV-2. Jadi dia keluarga dengan dekatnya dengan SARS tadi, tapi variannya SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 gitu. Kemudian COVID-19. Jadi COVID-19 ini kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019 karena ini penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, ditemukan di akhir 2019 di Wuhan ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 begitu. Nah, bentuknya cantik ya coronavirus ini. Jadi corona itu ada mahkotanya. Jadi kalau dilihat dari mikroskop elektron begitu, ini seperti tampak di layar itu ada mahkotanya, ada coronanya. Nah, itu. Jadi yang kita hadapi sekarang itu memang tidak kasat mata. Berarti karena si dia cantik yang berbahaya ya. Iya, betul. Terus jadi dia dia tidak kasat mata tapi nyata maksudnya penyakitnya nyata, ada orang yang sakit, ada sampai yang meninggal begitu ya usia. Nah, ini tanda dan gejalanya dapat muncul 2 sampai 14 hari setelah terpapar oleh virus ya. Yang pertama itu demam tinggi, jadi ciri khas panas pada virus itu demam tinggi lebih dari 38 derajat. Kemudian nyeri otot, jadi kayak misalnya orang bilang keju-keju gitu ya, linu-linu seperti itu, pegel-pegel ya, panas, pegel-pegel itu ciri khas virus ya. Bukan hanya SARS-CoV ini aja, tapi virus lain juga seperti itu. Misalnya kalau sedang flu itu kan juga rasanya linu-linu ya. Kemudian demam berdarah juga seperti itu ya. Kemudian ini ada khas lagi batuk atau nyeri tenggorokan. Jadi seperti orang flu atau batuk biasa ya. Jadi demam, nyeri otot, batuk atau nyeri tenggorokan. Kemudian nanti pada kasus yang berat itu bisa disertai dengan sesak napas. Kemudian gambaran pneumonia. Pneumonia itu tampak ronsen begitu ya. Ada gambaran pneumonia atau di orangnya seperti pneumonia, jadi sesak napasnya ada ciri khasnya, ada tarikan di dada gitu. Kemudian ada sindrom pernapasan akut, bahkan nanti sampai menyebabkan kematian. Nah, sebagian besar kasus kematian pada COVID-19 ini karena adanya komorbid. Komorbid itu adanya penyakit penyerta Jadi pasien yang sebelumnya sudah punya penyakit seperti diabetes, kemudian hipertensi, penyakit jantung, kemudian penyakit autoimun seperti lupus, itu daya tahan tubuhnya karena mereka lebih jelek daripada orang yang tidak punya penyakit penyerta, jadi resiko kematiannya lebih tinggi begitu. Itu sebagian besar ya usia ini. Itu. Kemudian gimana sih penularan COVID-19 ya? Jadi transmisinya dari manusia ke manusia sampai sekarang masih droplet. Jadi droplet itu percikan ludah. Jadi dari batuk atau bersin. Jadi kalau seseorang batuk itu dia memercikan droplet, jadi memercikan ludah, percikan ludah atau bersin. Itu sampai 2 meter. Jadi sampai 2 meter bisa menularkan gitu ya. Kemudian kontak dekat personal ya, karena jaraknya kurang dari 2 meter tadi bisa tertular. Kemudian dengan menyentuh atau jabat tangan. Kenapa menyentuh atau jabat tangan? Karena pada umumnya orang batuk itu otomatis dia menutup atau bersin, biasanya pakai telapak tangan. Telapak tangan. Nah, telapak tangan ini tadi ada virusnya. Nah, kemudian misalnya orang yang habis bersin kemudian jabat tangan dengan orang lain. Nah, kemudian si orang itu tadi habis jabat tangan kemudian menggosok-gosok bagian area wajah.
Nah, virusnya bisa masuk ke saluran nafas atau saluran mulut ya, ke saluran pencernaan. Orang itu bisa tertular seperti itu. Jadi nanti ada tipsnya bagaimana batuk atau bersin yang benar nih. Kemudian menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus. Jadi virus itu misalnya kita bersin tidak ditutup, kemudian droplet kita itu jatuh di meja ini misalkan. Nah, virus itu hidup harus ada inangnya, Us. Jadi virus itu sebenarnya makhluk hidup yang tidak mandiri. Dia harus ada inangnya untuk hidup. Kalau si inang itu mati, maka virusnya mati. Tapi masalahnya virus itu tidak langsung mati, Us. Jadi misalnya droplet tadi terpercik di meja. Nah, dia masih bisa bertahan. Nah, misalnya sekitar 2 jam. Nah, ada orang mejanya ini belum bersih ya berarti, Us. Kemudian si orang yang sehat menyentuh meja yang terkena droplet tadi. Kemudian dia sekali lagi menyentuh area wajah. Nah, virus bisa masuk gitu ya. Jadi kemudian bisa timbul gejala. Kemudian kontaminasi feses itu dari feses itu buang air besarnya. Jadi beberapa yang sakit COVID-19 ini ada yang salah satunya gejalanya diare. Nah, di saluran pencernaan ternyata ditemukan virus ini. Nah, bisa terkontaminasi dari buang air besarnya. Misalnya ada yang dia tirah baring, kemudian dibantu untuk membersihkan buang air besarnya tanpa alat pelindung. Nah, si orang yang membersihkan tadi bisa tertular. Kemudian coronavirus ini bisa mati, Us. Jadi tidak selamanya hidup begitu ya. Dia sensitif dengan beberapa hal berikut ini ya. Jadi yang pertama, pemanasan 56 derajat selama 30 menit. Kalau kita ngerebus air itu kan sampai 80 sampai 100 derajat otomatis mati. Nah, jadi kalau 56 derajat itu tidak panas sekali, tapi harus 30 menit ya, minimal 30 menit. Itu jadi kalau kita memasak sesuatu itu sebaiknya matang ya, usia. Jadi biar virus atau kuman yang di bahan makanan tadi mati. Gitu ya, setengah matang-matang ya. Iya, jadi kan waktu pertama kali ditemukan itu dicurigai dari kelelawar. Ya, mungkin karena masaknya tidak matang atau bagaimana itu masih tertinggal virusnya. Kemudian yang kedua, alkohol 75%. Ini bisa ditemukan di apotek ya. Jadi bisa beli begitu, kemudian untuk membersihkan permukaan benda ya. Kemudian yang ketiga, dengan disinfektan berisi klorin atau Baiklin atau teman-temannya ya, Baiklin, kemudian Sunclean ya, pemutih begitu ya. Jadi saya menyebut merek tidak apa-apa ya. Begitu. Jadi kan waktu coronavirus ini di Indonesia pertama kali booming begitu ya, Us. Jadi di supermarket itu alkohol, Baiklin itu langka ya, karena mereka membeli secara massal begitu ya. Jadi kalau untuk Baiklin ini harus diencerkan, jadi tidak langsung dipakai begitu, karena dia sifatnya korosif ya, merusak benda, merusak jaringan. Jadi kalau terkena tangan bisa rusak jaringannya. Jadi perbandingannya 1:9. Misalnya 1 tutup botol Baiklin itu ditambah 9 tutup botol air gitu ya. Jadi nanti atau misalnya 0,1 liter air ditambah 0,9 liter air seperti itu untuk membersihkan ya. Dan yang larutan Baiklin ini hanya bertahan 24 jam. Jadi kalau besok pagi mau membersihkan lagi cairan baru, buat cairan baru ya. Kemudian pelarut lipid yaitu sabun ya. Pakai sabun karena si sabun ini mengikat lemak. Nah, jadi begitu juga dengan kalau kita cuci tangan pakai sabun, nah si amplopnya, si pembungkusnya virus ini dia larut sama sabunnya. Kalau dia nggak punya amplop, nggak punya pelindung, si virusnya mati gitu. Jadi sabun itu digunakan kalau tangan kita terutama kalau kotor ya sudah pasti pakai sabun. Kalau tangan kita bersih boleh pakai hand sanitizer. Jadi dipastikan kalau tangan kita tidak ada kotoran, nah itu pakai hand sanitizer boleh. Tapi kalau ada kotoran harus dihilangkan kotorannya pakai sabun ya. Kemudian pengobatan ini bukan di rumah sakit ya yang saya sampaikan, ini pengobatan kalau kita di rumah begitu ya. Jadi terapi simptomatis atau terapi gejala dan terapi suportif itu pendukung ya, seperti penurun demam. Kalau kita kenal dengan paracetamol ya, ya. Mereknya macam-macam. Kalau kita di apotek bilang paracetamol gitu, nanti mereknya ada macam-macam ya. Kemudian kalau kita batuk pilek, monggo pakai minum obat batuk pilek boleh ya. Kemudian berikutnya dengan banyak minum
kita akan menurunkan demam. Jadi kalau kita sedang demam itu dia kebutuhan air itu di dalam tubuh itu akan meningkat. Dengan banyak minum dia akan ikut membantu menurunkan demam. Kemudian yang ketiga itu cukup istirahat. Nah, jadi kalau kita sedang sakit sebaiknya memang cukup istirahat supaya mengembalikan daya tahan tubuh kita. Kemudian yang terakhir minum obat-obatan penyakit penyerta. Misalnya kalau misalnya ada yang orang tua kita atau saudara kita ada yang sudah punya penyakit hipertensi, kemudian diabetes, tetap minum obat hipertensi, obat diabetes tetap diminum supaya terkontrol tensinya, terkontrol gula darahnya sehingga daya tahan tubuhnya lebih bagus gitu ya. Berarti obatnya sesuai sakitnya tadi ya? Iya betul. Kemudian kalau di rumah sakit nanti kalau ada antivirus ya nanti diperlukan terapinya sudah di rumah sakit nih ya. Kalau misalnya kita kontak misalnya dengan positif COVID misalnya, kemudian kita ke pelayanan kesehatan, kemudian melakukan screening misalnya, kemudian kita pemeriksaan, menunggu hasil kan kita karantina dulu di rumah ini. Nah, selama kita punya gejala seperti tadi demam, batuk pilek ya, kita obati gejalanya dulu sambil menerapkan protokol-protokol seperti menjaga kebersihan dan sebagainya. Kemudian COVID-19 ini penegakan diagnosanya ada beberapa macam yang mungkin ayah bunda kemudian kakak-kakak sudah pernah dengar rapid test seperti itu ya, PCR mungkin sudah familiar ya. Nah, untuk penegakan diagnosis ada beberapa macam. Yang pertama, kultur darah ini untuk lebih ke apakah dia ada infeksi tumpangan bakteri atau tidak, nanti dari kultur darah bisa kelihatan. Kemudian yang kedua ini dengan sampel spesimen saluran napas ya, dengan swab mungkin ayah bunda sudah pernah dengar ya, mungkin ayah bunda ada yang medis, paramedis ya, jadi swab gitu ya, diambil sampelnya begitu lewat hidung, lewat mulut ya, jadi dari saluran napas atas atau saluran napas bawah ya, kemudian nanti dicek PCR gitu ya. Nah, kemudian serologi, yang ketiga serologi itu kalau PCR tidak tersedia. Kalau di negara Indonesia itu ada rapid test, ada PCR. Kalau untuk penegakannya sendiri dengan PCR. Jadi rapid test itu hanya untuk screening. Nanti kalau hasilnya negatif, nanti 10 hari kemudian diulang lagi rapid testnya. Kemudian kalau di awal hasilnya sudah positif, langsung dilanjutkan ke PCR karena itu untuk penegakan diagnosis. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau misalnya rapid kontak kemudian rapid testnya positif, jangan panik dulu ya. Nanti dilanjutkan PCR. Kalau PCR-nya negatif berarti tidak ada virus SARS-CoV-2 ini di dalam tubuh ya. Kemudian kalau selanjutnya kalau negatif ya, kemudian jangan dulu merasa bebas gitu ya. Kemudian kemana-mana ya tetap melakukan protokol-protokol dari COVID ini ya. Kemudian yang terakhir kasus terkonfirmasi, artinya dia kasus positif dari hasil PCR tadi. Kemudian ini yang paling penting ya, pencegahan. Jadi garda terdepan dari COVID ini sebenarnya bukan dokter-dokter yang di ruang isolasi ya, dokter spesialis maupun yang di rumah sakit. Justru kita masyarakat ini yang garda terdepan. Karena apa? Karena kalau kita memutus rantainya, maka yang di ruang isolasi itu tidak akan penuh. Nah, jadi justru kita sendiri yang melakukan pencegahan garda terdepan dari COVID-19 ini. Yang pertama CTPS ya, cuci tangan pakai sabun ya. Ada berapa langkah? Ada 6 langkah nggih, Us? Jadi kita praktekkan aja ya, Us ya. Boleh Bun, saya jadi ya. Jadi yang pertama kita keluarkan sabunnya dulu, Us ya. Cerut gitu ya. Ada lagunya itu ya. Yang pertama itu telapak tangan. Gerakannya memutar 4 kali ya. Kemudian yang kedua itu punggung tangan ya. 1, 2, 3, 4, kemudian bergantian. Bagian sela-selanya ya, Bu ya. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga itu sela jari ya, sama. 1, 2, 3, 4. Yang keempat kunci jari. Ya, kunci jari. 1, 2, 3, 4 sama. Yang kelima itu ibu jari. Jadi begini gerakannya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian digerakkan 1, 2, 3, 4 bergiliran ya. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ujung jari. Ujung jari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kemudian dibilas bersih. Pakai bersih ya, Bu ya. Dia pakai air ya. Kalau hand sanitizer sama ya.
Bedanya kalau pakai sabun itu dengan dibilas nih Us, itu penting sekali ya. Jadi karena telapak tangan kita ini ternyata banyak sekali kuman Us. Jadi di tubuh kita itu yang paling banyak kuman itu telapak tangan karena dia memegang segala sesuatu ya Us ya. Dan mulut, rongga mulut, karena lewat tempat keluar masuknya makanan dan udara itu paling banyak. Nah, kemudian CTPS ini sangat efektif pencegahan semua penyakit ya, terutama diare ya. Jadi semua penyakit, bukan hanya SARS-CoV-2 ini aja. Kemudian yang kedua, memakai masker ketika keluar rumah. Kalau dulu masker dipakai untuk yang sakit. Nah sekarang karena SARS-CoV-2 ini, jadi kalau keluar rumah pakai masker. Wajib ya? Iya wajib ya, mau yang sakit mau yang sehat. Kalau sekarang yang sehat pakai masker kain, kalau yang sakit idealnya pakai masker bedah. Tapi karena masker bedah sekarang langka, kalau tidak pakai masker sama sekali nanti bisa menularkan ke orang lain. Jadi pakai masker kain tidak apa-apa. Ya, yang di sini saya mau mencontohi ya. Jadi ada masih banyak yang pakai masker bedah. Jadi kan banyak bermunculan ini isu-isu di Bali segala gitu ya. Jadi ini saya bawa contoh masker bedah itu ada dua sisi ya, yang luar dan yang dalam. Nah, yang luar biasanya berwarna hijau, ada yang biru, yang putih juga ada yang pink juga ada ya Bunda? Iya, kemudian yang bagian dalam itu yang warna putih. Nah, kemudian yang membedakan nanti ada masker bedah juga yang bagian luar dengan dalam itu putih semua Us. Yang membedakan adalah lipatan. Jadi lipatan ini. Jadi kalau lipatan yang sebelah luar itu menghadap ke bawah. Fungsinya apa? Supaya kalau ada virus atau droplet itu biar tidak menampung. Jadi yang lipatan yang menghadap ke bawah itu di sebelah luar Us. Nah, hati-hati jangan dibalik ya. Ada yang isu-isu dibalik, kalau sakit dibalik, tidak begitu ya. Kemudian kalau yang bagian dalam itu lipatannya ke atas. Ya, jadi kalau kita batuk, jadi ditampung di sini, tidak keluar, tidak menyebarkan, begitu ya. Nah, dipakai yang ada kawatnya ini di atas, di hidung, bagian hidung. Dipakai, kemudian kalau setelah dipakai di bagian hidung kita pencet terus. Nah, supaya kita tidak kena droplet atau kita tidak menyebarkan droplet begitu ya. Setelah ini dipencet, tentunya tadi ini sudah ditalikan ya Us ya. Ini ditarik ke bawah begitu sampai dagu. Jadi kalau pakai masker yang benar itu hidung, mulut sampai dagunya tertutupnya. Berarti nggak boleh setengah-setengah ya Bung? Iya Biasanya kan betul, atau dicopot-copot ya Us. Kalau kita misalnya virusnya maaf ya ini sampai ke dagu, kita turunkan. Nah kemudian yang bagian ini tadi sebenarnya nggak kena virus, kemudian kita angkat lagi, nah bisa masuk nih virusnya ke saluran ke rongga mulut ya, gitu Us. Nah kemudian menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk dengan tisu atau siku dalam tangan. Ini kalau misalnya sedang di rumah tidak pakai masker, saat batuk atau bersin ditutup dengan tisu, langsung dibuang ke tempat sampah tertutup ya, atau siku dalam tangan menggunakan ini. Jadi begini Usnya, ini ya, begini ya. Jadi kita nggak pernah agak gaya sedikit gitu ya, pakai siku dalam tangan, bukan telapak tangan ya, karena beresiko. Misal kita setelah bersin pakai telapak tangan, kemudian kita menyentuh anak atau bayi atau keluarga yang lain bisa tertular. Jadi pakai siku dalam tangan ya. Kemudian kemudian berikutnya jaga jarak aman. Jaga jarak aman ini 2 meter ya. Tadi karena droplet bisa 2 meter ya, bisa jaraknya 2 meter. Kemudian menghindari kerumunan ya. Walaupun sekarang sudah sudah agak longgar, pemerintah agak longgar lockdownnya begitu ya. Kemudian ada istilah new normal seperti itu ya. Walaupun seperti itu kita tetap menjalankan protokol ya, jadi jaga jarak, kemudian pakai masker, kemudian cuci tangan begitu ya. Berarti kembali ke diri kita masing-masing ya, begitu ya. Kemudian kalau tidak perlu sekali tidak keluar rumah begitu ya. Kemudian menjaga daya tahan tubuh dengan makan makanan bergizi, kemudian berolahraga secara rutin, kemudian minum vitamin. Nah, ini ada beberapa vitamin yang mungkin ayah bunda sudah familiar gitu ya, vitamin C, E dan D. Beberapa vitamin itu meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, Mas ya. Tapi ingat kalau terutama vitamin C, kalau kita kelebihan juga dibuang lewat urin atau keringat gitu, Mas ya. Nah, ini tadi
cara cuci tangan ya, baik dengan hand rub atau hand sanitizer, kemudian dengan sabun. Ya, jadi ini cara memakai masker ya Us ya, yang sebelah kanan itu memakai masker yang benar seperti yang dijelaskan tadi, kemudian yang sebelah kiri yang salah ya, jadi hidungnya tidak tertutup ya. Kemudian ini ada istilah-istilah dalam COVID-19, mungkin ayah bunda sudah pernah mendengar ya, kalau pemerintah daerah mengumumkan jumlah OTG, ODP, kemudian PDP itu apa sih? Nah, yang pertama OTG itu kepanjangan dari orang tanpa gejala. Jadi orang sehat yang kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19 atau dia datang dari daerah transmisi lokal. Jadi yang kan ada beberapa daerah transmisi lokal seperti Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian ada beberapa daerah yang lain. Nah, orang itu kemudian misal datang ke Klaten, dia orangnya sehat. Nah, ini dia masuk ke orang tanpa gejala. Itu. Jadi kalau nanti muncul gejala, nanti masuk ke ODP ya, ODP orang dalam pemantauan ya. Jadi sama, jadi orang dalam pemantauan ini orang yang dengan gejala, misalnya demam lebih dari 38 derajat, kemudian dan atau disertai nyeri tenggorokan, batuk, kemudian dia datang 14 hari dalam waktu 14 hari dia datang dari daerah yang transmisi lokal atau dia kontak dengan terkonfirmasi COVID-19 ya. Kemudian selanjutnya ODP ini mirip dengan PDP. Jadi PDP itu mirip dengan ODP kriterianya, hanya ditambah yang PDP ini pasien dalam pengawasan ini posisi sudah di rumah sakit. Jadi mungkin menunggu hasil swab dan sebagainya ya. Kemudian PDP ini juga bisa kriterianya dia dengan sakit infeksi saluran pernapasan yang berat atau pneumonia sampai dia menunggu hasil gitu. Jadi walaupun mungkin dia belum ada keterangan, jadi waktu dia datang belum ada keterangan apakah dia kontak dengan kasus terkonfirmasi atau dari transmisi lokal, tapi dia dengan datang dan gejala yang berat masuk ke PDP atau pasien dalam pengawasan gitu. Mungkin banyak sekali istilah ya usia akhir-akhir ini, ada herd immunity ya, new normal begitu ya. Mungkin ditambahkan nggak ya herd immunity ya? Boleh Bu. Ya. Oh ya. Jadi herd immunity itu jadi kekebalan yang didapat oleh sebagian besar orang terhadap suatu penyakit ya. Jadi ada dua macam kekebalan itu. Yang pertama dengan vaksin atau imunisasi, yang kedua dengan dengan istilahnya agak kejam ya usia, membiarkan orang itu terinfeksi supaya terbentuk antibodi atau imun gitu. Jadi yang jalan pertama itu dengan vaksin, misalnya kalau satu RW itu dapat vaksin gitu ya, vaksin misalnya DPT begitu ya. Kemudian ada dua orang nih yang di dalam RW itu tidak mau diberi vaksin begitu ya. Nah, dia terlindungi oleh orang yang mendapat vaksin tadi, karena orang yang mendapat vaksin tadi sudah terbentuk antibodi. Dengan catatan si dua orang tadi tidak keluar dari zonanya. Kalau keluar kemudian di daerah yang tidak terimunisasi, dia bisa tertular gitu. Sekarang ini kalau vaksin SARS-CoV-2 ini belum ditemukan ya. Walaupun mendengar kabar ada yang mulai melakukan penelitian dan sebagainya ya, mudah-mudahan para peneliti ini diberi kemudahan untuk segera menemukan vaksinnya ya Mas ya. Kemudian yang kedua, herd immunity ini didapat dengan orang itu dibiarkan untuk terinfeksi suatu penyakit supaya terbentuk antibodi, tapi waktunya lama, apalagi jumlah penduduk kita sangat banyak ya, 200 juta lebih, jadi akan terbentuk lama gitu. Jadi mungkin himbauan kepada semua, walaupun pemerintah sudah mengumumkan untuk melonggarkan lockdown dan sebagainya, tetap waspada, tapi tidak panik begitu ya. Tetap protokol-protokolnya seperti pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak itu tetap dipatuhi, karena itu tadi herd immunity itu tidak sebentar, dan resikonya besar, memakan korban begitu. Berarti butuh waktu lama dan karena efeknya juga ada ya Bu? Iya, efeknya besar sekali ya, bisa menimbulkan kematian atau nanti mungkin gelombang kedua begitu ya, gelombang kedua gitu. Karena wilayah kita juga luas. Ya. Kemudian terakhir mungkin
dari materi kami sampaikan kepada semua ya, kepada ayah bunda, kemudian kepada peserta didik SD Muhammadiyah Klaten Utara, bahwa sekarang ini kita menghadapi situasi yang sulit ya usia. Jadi yang sulit bukan hanya beberapa orang tapi semua. Jadi bukan hanya petugas kesehatan tapi semua. Jadi mungkin karena petugas kesehatan itu menghadapi pasien, kemudian kalau yang bukan petugas kesehatan mungkin menghadapi situasi yang sulit, yang dulu jualannya laku menjadi tidak laku, kemudian sepi begitu ya usia, pendapatan berkurang, kemudian ada yang di PHK atau dirumahkan begitu ya. Jadi semuanya menghadapi situasi sulit, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau Lebaran dulu bisa silaturahmi, bisa kumpul-kumpul ya, bisa reuni begitu, sekarang tidak lagi. Jadi mungkin kita yang menyesuaikan dengan kondisi seperti ini. Jadi bergeser begitu yang dulunya seperti sekolah ya, yang ini menjadi online dan sebagainya. Kemudian nanti mungkin manusia akan menemukan cara juga jadi dengan kondisi seperti ini akan ada diciptakan hal-hal baru seperti semuanya via online dan sebagainya. Kemudian insya Allah juga antibody akan terbentuk juga ya. Kemudian petugas medis juga menerapkan protokol yang sebelumnya tidak diterapkan juga seperti itu. Jadi pesan kami tetap jaga kesehatan, kemudian tetap jaga jarak, tetap melakukan cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, kemudian menjaga daya tahan tubuh, kemudian mengontrol penyakit penyerta ya, supaya terlindungi, supaya insya Allah virus tidak datang ke kita ya, insya Allah. Kemudian saya ini juga hari ini tanggal 20 Mei ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan bertepatan dengan Hari Bakti Indonesia, Hari Bakti Dokter Indonesia. Alhamdulillah ini bisa kesempatan di sini sharing dengan semuanya. Terakhir ini stay safe, stay healthy, semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Materi yang begitu sangat mendetail dan begitu jelas. Terima kasih ya Ibu. Sebelumnya mungkin ada ayah bunda dan saya juga penasaran sebenarnya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu, mohon dijawab ya Bu. Yang pertama, kira-kira Bu ya, apakah pola pikir negatif atau perasaan was-was, khawatir kita itu mempengaruhi imun tubuh kita? Apakah itu sangat berefek gitu Bu? Ya, jadi kalau cemas itu kan datang dari diri kita ya usia, yang sebenarnya nggak sakit tuh, sebenarnya nggak sakit, jadi menimbulkan sakit. Jadi apapun, bukan hanya karena COVID ini ya. Jadi kalau kita cemas, depresi itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Nah, si virus ini, virus apapun ya, sebenarnya bisa kalah kalau daya tahan tubuh kita itu lebih bagus, lebih menang begitu. Kalau daya tahan tubuh kita lemah ya virusnya yang menang seperti itu. Jadi kita cemas itu bukan tidak perlu ya usia. Karena cemas akan menimbulkan sikap waspada. Jadi tapi jangan terlalu lama begitu usia. Cemas disertai dengan tindakan kita waspada, pencegahan tadi ya, garda terdepan ya masyarakat, pencegahan tadi. Jadi kemudian kalau kita misalnya terlalu cemas, mungkin kita bisa bisa melakukan hal-hal yang positif misalnya. Jadi supaya tidak kepikiran kesana terus ya. Misalnya kegiatan yang di rumah, kemudian baca Quran seperti itu ya, seperti itu. Jadi cemas bisa menurunkan daya tahan tubuh, yang itu tidak baik untuk melawan virus. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, virus akan kalah. Kalau jumlahnya si imun antibody ini lebih besar daripada jumlah virus, virusnya otomatis kalah. Jadi ya seperti perang, membayangkan seperti kalau kita perang gitu. Berarti anak-anak semua kita harus positive thinking, atau kalau kita harus bahagia, harus ceria, harus feeling good, harus lakukan hal-hal positif. Bisa contohnya baca Al-Quran, atau kita menanam pohon, atau lakukan aktivitas yang kalian sukai. Contohnya hobi kalian, beternak, boleh berternak kucing atau ayam yang kalian sukai, atau menggambar, atau lakukan aktivitas yang membuat kalian senang. Contohnya saja, kebanyakan kita harus Ustazah ingatkan sekali lagi untuk perbanyak berdoa kepada Allah agar kita tetap dilindungi. Kemudian jadi gini, ini menarik Us. Jadi
kasus kematian yang tertinggi itu justru orang dewasa, Us. Ya, jadi bayi, anak-anak itu sedikit ya. Nah, tapi ini masih dalam penelitian ya, Us ya. Kalau anak-anak itu kan banyak happy ya, Us ya. Pikirannya belum banyak. Mungkin itu salah satunya, Us. Jadi mereka jadi imunnya lebih bagus. Kalau yang dewasa kan mungkin rasa cemasnya lebih tinggi begitu. Jadi mungkin, tapi ini sedang diteliti. Tapi kemungkinan besar itu. Jadi happy, rasa bahagia itu memang feeling sekali. Itu harus ada ya, Bun ya. Kemudian yang kedua, Bun, apakah berjemur itu harus, Bun? Terus kapan waktunya? Terus apa manfaatnya sih untuk berjemur itu? Apa perlu banget buat kita gitu? Oh iya. Jadi pertanyaan yang menarik ya, Us ya. Jadi di dalam tubuh kita ini butuh apa ya? Banyak vitamin ya. Salah satunya vitamin D. Nah, sumber vitamin D yang kita makan itu kalau masuk ke dalam tubuh itu belum aktif, Us. Jadi dia perlu diaktifkan. Caranya dengan berjemur tadi, Us. Jadi harus dalam bentuk vitamin D3 seperti itu ya, Us ya. Jadi tidak wajib, jadi tidak harus dilakukan setiap hari. Jadi 1 minggu 2 atau 3 kali sudah cukup. Dan itu dilakukan pada pukul 9 pagi, antara 15 sampai 30 menit itu sudah cukup, Us. Jadi kalau nanti terlalu lama juga efek sampingnya bisa jadi kanker kulit, Us. Jadi seperti itu. Kemudian cara berjemurnya dengan membuka permukaan tubuh. Jadi misalnya kalau kita di rumah punya ruangan yang terkena sinar matahari supaya tidak terlihat auratnya ya, Us ya. Jadi bisa di bagian yang terkena sinar matahari tadi kita bisa membuka permukaan tubuh ya. Tidak harus semua ya. Jadi misalnya tangan, kaki, atau mungkin nanti kalau anak-anak mungkin punggungnya ya begitu. Jadi supaya terkena sinar matahari, di situ vitamin D bisa aktif dan bisa digunakan oleh tubuh kita, terutama untuk kesehatan tulang ya, Us. Dan untuk daya tahan tubuh seperti itu. Berarti kesimpulannya, untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, kita harus melakukan protokol kesehatan dengan baik. Seperti yang dicontohkan Ibu Hani tadi, yang pertama kita harus sering cuci tangan. Kalau tidak ada hand sanitizer, kita bisa menggunakan sabun ya, Bu ya. Terus yang kedua, ketika kita ingin pergi atau bepergian, kita harus menggunakan masker. Itu wajib ya buat kita semua. Terus kemudian kita harus menutup mulut atau hidung kita ketika kita bersin. Jangan bersin sembarangan ya, terus pakai telapak tangan bagian dalam nggak boleh ya, Bu ya. Boleh pakai keluar boleh ya, atau pakai siku boleh ya. Terus jaga juga tidak meludah di sembarang tempat. Tambah lagi, jangan meludah di sembarang tempat. Terus kemudian jaga jarak aman dengan orang lain ya, Bu ya. Terus kemudian hindari kerumunan. Jika tidak perlu keluar, kita di rumah aja. Lakukan banyak aktivitas positif di rumah. Kemudian kita banyak mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, terus mengonsumsi banyak minum air putih ya, Bu ya. Terus kemudian kita menjaga kebersihan diri kita. Kemudian selanjutnya kita sering-sering berjemur, tapi waktunya jangan terlalu lama ya, Bu ya. Kita bisa mulai jam 9 pagi. Demikian kajian online pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu Rani atas ilmu yang bermanfaat dan waktunya. Insyaallah bermanfaat dan barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah ingatkan ya, subscribe YouTube channel SD Muhammadiyah Klaten Utara, like, komen sebanyak-banyaknya, dan share ke keluarga, saudara, dan teman-teman kalian ya. Jangan lupa support kita selalu agar kita tetap berkreasi sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Stay safe, stay healthy, dan jaga kesehatan selalu. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara corona dan rindu ini hanya sementara, kupikir begitu. Namun ternyata isyarat rindu berbeda. 1 hari bagaikan 1 pekan, 1 bulan bagaikan 1 tahun. Sampai kapan wabah ini akan berakhir? Hingga memisahkan kita begitu lama. Corona kecil tapi meresahkan, membuat rindu semakin berat. Semoga wabah ini cepat berakhir hingga rinduku dengan temanku akan terobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.